Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Dian Agustin, dosen Program Studi Desain Interior UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya akan membahas tentang maket interior dalam mata kuliah Desain Interior 1. Pengertian maket. Ya, maket adalah sebuah bentuk 3 dimensi yang meniru sebuah benda atau objek dan biasanya memiliki skala. Dan maket ini berfungsi untuk mendeskripsikan sebuah keadaan. Jadi, maket ini digunakan sebagai representasi dari keadaan yang sebenarnya, menuju ke keadaan yang akan diciptakan oleh seorang desainer. Sedangkan maket interior itu adalah maket yang dibuat tanpa menampakkan bangunan keseluruhan. Jadi hanya berupa dinding-dinding pembatas yang mana hanya menampakkan bagian dari interiornya. Di dalam dunia maket interior itu model miniatur dari objek interior yang dibuat kecil dengan ukuran tertentu. Makanya fungsi dari maket sebagai media visual dalam desain interior. Ini adalah tahapan dalam membuat maket interior. Jadi, di dalam membuat maket interior itu melibatkan beberapa tahapan. Antara lain, yang pertama adalah perencanaan, pemilihan skala, pengumpulan bahan dan alat, konstruksi struktur dasar, detail arsitektur, furniture dan aksesoris, finishing, pemrosesan visual, penyajian, evaluasi dan koreksi, dan presentasi. Tahap pertama adalah perencanaan. Jadi di tahap ini kita harus bisa mengidentifikasi ruangan atau proyek interior yang akan direplikasi dalam maket. Kita harus membuat sketsa atau gambaran konsep untuk memberikan pedoman pada tahap selanjutnya. Jadi misalnya desain-desain denah perabot, kemudian potongan, dan sebagainya. Yang kedua, kita harus menentukan skala yang akan kita gunakan. Skala ini mencerminkan proporsi yang akurat terhadap ruangan sebenarnya dan memenuhi kebutuhan untuk presentasi. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, skala umum. Pilih skala yang umum digunakan dalam industri desain interior. Misalnya, skala 1:50 atau 1:100. Tergantung dari kompleksitas desain dan ukuran dari maket. Yang kedua, tentukan detail dari objek. Skala dengan tingkat detail yang diinginkan dapat memberikan informasi pada sebuah objek. Ketiga, ukuran ruangan. Pertimbangkan ukuran ruangan atau ruang yang akan dimodelkan dalam maket. Skala harus dipilih sedemikian rupa sehingga maket mencerminkan proporsi dan ukuran yang sesuai. Keempat, pilihan skala populer. Beberapa pilihan skala populer dalam maket interior, misalnya 1:20, 1:50, atau 1:100. Kemudahan konstruksi. Pertimbangkan kemudahan konstruksi maket dengan skala tertentu. Terkadang skala yang terlalu kecil mungkin membuat detail sulit untuk dibuat. Sementara skala yang besar dapat membuat maket menjadi terlalu besar dan rumit. 6. Tujuan maket. Tentukan tujuan dari Anda membuat maket. Apakah ini sebagai model presentasi atau digunakan untuk tujuan lain, misalnya pengujian konsep dan lain-lain. Yang 7, konsistensi skala. Pastikan konsistensi skala di seluruh maket. Jadi tidak hanya bangunannya saja atau ruang-ruangnya saja, tapi juga termasuk dari sisi perabotnya. Ini beberapa contoh, misalnya maket desain untuk tempat tidur, skalanya 1:10.
karena ini untuk memperlihatkan detail dari tempat tidurnya. Sedangkan untuk misalnya satu ruangan, maket interior apartemen misalnya bisa digunakan skala 1:20 untuk memperlihatkan interior dari luasan yang terbatas. Nah, ini lebih kompleks lagi. Misalnya, maket desain satu gedung, skalanya bisa dipakai 1:50 untuk memperlihatkan seluruh ruangan yang didesain dalam satu bangunan. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan bahan dan alat. Disiapkan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai maket. Banyak bahan yang bisa digunakan, misalnya karton, busa, kayu tipis, dan bahan lain. Dan alat-alatnya juga mudah didapat, ya. Gunting, cutter, perekat, cat, dan lain-lain. Bahan yang digunakan itu sebenarnya variasi dan tidak terbatas, tergantung kreativitas masing-masing. Misal, untuk membuat kursi bisa digunakan kertas karton, PVC, atau bahkan clay agar bisa memunculkan karakter desain yang diinginkan. Ini beberapa contoh material untuk maket yang bisa digunakan. Misalnya PVC board, kayu balsa, kemudian mini block, lantai atau dinding. Miniatur figur, jadi orang, ya di sini bisa kita gunakan. Serbuk rumput halus ataupun berupa lembaran. Tahap selanjutnya adalah konstruksi struktur dasar. Kita harus membuat struktur dasar maket menggunakan bahan yang telah dipilih. Kita potong sesuai skala yang ditentukan dan kemudian dirakit struktur dasar ruangan termasuk dinding, lantai, dan juga langit-langit. Kalau misalnya langit-langitnya dari kaca. Detail arsitektur, tambahkan detail arsitektur seperti jendela, pintu, atau elemen dekoratif lainnya yang sesuai dengan desain aslinya. Gunakan bahan-bahan untuk menciptakan tekstur dan detail yang diinginkan. Bisa dengan kertas yang bertekstur ataupun dengan media-media lain ya yang bisa digunakan. Untuk furniture dan aksesoris, buat furniture dan aksesoris interior menggunakan bahan-bahan yang sesuai. Kalian bisa membuatnya dari karton, kayu tipis, atau bahan lainnya. Jadi furniture ini disesuaikan dengan skala dan usahakan dibuat sedetail mungkin. Finishing ya, berikan sentuhan akhir pada maket. Cat maket dengan warna yang sesuai dengan warna asli ruangan. Tambahkan juga misalnya lampu, jadi ada pencahayaan di situ. Dan elemen dekoratif lainnya untuk meningkatkan realisme ya. Jadi misalnya ini ingin menciptakan efek air gitu ya, kita bisa memberikan sentuhan misalnya warna menggunakan pilok atau menggunakan cat air dan sebagainya. Selanjutnya adalah pemrosesan visual. Jika perlu, tambahkan elemen visual seperti miniatur orang atau tanaman juga untuk memberikan suasana hidup pada maket. Jadi jangan sepi ya. Jadi dikasih orang untuk memperlihatkan suasananya. Dan selanjutnya adalah penyajian. Tempatkan maket dalam wadah atau panggung presentasi. Pastikan pencahayaan memadai untuk menyoroti detail-detail pada maket. Dan selanjutnya adalah evaluasi dan koreksi. Periksa maket selama menyeluruh, pastikan skala, proporsi, dan detail sesuai dengan rencana. Dan selanjutnya adalah presentasi. Gunakan maket untuk presentasi desain interior. Jelaskan konsep dan desain yang Anda inginkan, dan gunakan maket sebagai alat bantu visual untuk menjelaskan ide-ide Anda semua. Ini beberapa contoh maket ya. Di sini kita lihat ada tekstur, kemudian ini ada elemen seperti kaca ya, yang
bisa memperlihatkan suasananya. Juga ada perabot-perabot yang memang kita buat mirip seperti aslinya. Nah, untuk maket juga bisa digabungkan dengan media aplikasi ya, misalnya. Jadi, ini ada maketnya, kemudian digabungkan dengan animasi yang bisa di-scan, misalnya untuk masuk ke aplikasi tertentu. Ini contoh dari satu gedung ya yang dibuat maketnya, dibuat maket interiornya. Nah, ini kita lihat dari judulnya tadi Museum Gedok. Ada tekstur atau motif batik yang bisa kita tempelkan di sini di meja reception. Jadi di situ terlihat. Kemudian ada orang-orang yang beraktivitas di dalam area interiornya dan itu terlihat di maketnya. Seperti ini. Nah, bahkan mungkin ilustrasi orang yang membatik itu bisa kita wakilkan dengan maket di sini. Ya. Jadi sampai sedetail itu sehingga kita bisa membayangkan dengan melihat maket ini kejadian yang sebenarnya di dalam desain kita. Begitu. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.